Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah di pekan ini, pekan pengetesan ujian dari pelajaran yang telah kita lalui bersama, alhamdulillah, di mana setelah libur di bulan Ramadan kita evaluasi pembelajaran yang telah lalu sebelum memasuki pelajaran yang baru. Ini program kita di Bisnis Sunnah, alhamdulillah, itu berjalan dari beberapa program, di antaranya program bahasa Arab dari kitab Lainnya Daik bersama Ustaz Suami. Kemudian program Durusul Lughah itu berjalan dengan Ustaz Subair Alhamdulillah ta'ala. Kemudian dilanjutkan juga dengan program Tahsin dan Tajwid, itu diajarkan oleh Ustaz Hidayat Abdul Hadi Alhamdulillah ta'ala, yang sekarang sudah berangkat ke Yaman. Dan ada juga program tahfidz, yaitu target satu juz 1 bulan, atau itu target yang kita ingin capai, tapi minimal itu setengah juz. Yang alhamdulillah itu sudah ada di channel YouTube kita di Safari Dakwah. Dan diantara manfaatan adalah mempelajari dari program kita adalah pendidikan karakter, yaitu bagaimana anak-anak kita terjaga sholat 5 waktunya, bahkan rawatibnya dan witir minimal 1 rakaat. Yang alhamdulillah di pondok kita ini Sunnah itu ada program anak-anak kita itu bekerja sama dengan masjid atau musola di sekitar pondok, sekitar rumah santri, sehingga yang menjadi imamnya itu adalah anak kita, kemudian jadi muazzinnya anak kita. Jadi kita bagikan ada jadwal muazzin dan ada jadwal imam, supaya ada pendidikan tepat waktu dalam melakukan sholat. Dan kemudian yang terakhir di antara program kita adalah pembelajaran kitab-kitab mutun, tahsilil ilm, kitab-kitab dasar yang menjadi fondasi dalam ilmu. Kitab memakai kitab yaitu kitab yang dipelajari di Masjid Nabawi, yaitu yang dikumpulkan, yang disusun oleh Dr. Abdul Muhsin bin Muhammad Al-Qasim. Kitab ini ya diantara kitab yang dipelajari di Masjid Nabawi di Mekah dan banyak dihafalkan oleh para penuntut ilmu. Yang di dalam kitab ini yaitu dikajikan ada beberapa tingkatan, ada sampai 6 tingkatan, ya 6 tahapan. Yang tahapan pertama yaitu tentang pembelajaran al-adhkar wal adab, zikir-zikir dan adaban. Di sana diajarkan zikir-zikir salat, zikir-zikir ketika bangun tidur, ketika ingin tidur, masuk WC, keluar WC, dan begitu pula zikir-zikir dalam kehidupan, ya, yaitu zikir pagi dan petang dan seterusnya. Dan begitu pula adab diajarkan di dalamnya. Adab masuk WC, adab keluar WC, adab masuk masjid, keluar masuk masjid. Ini diajarkan dalam kitab itu. Kemudian di tahapan yang kedua, kelas yang kedua, jadi yang tadi dikenal dengan tamhid, yaitu al-mustawa at-tamhid. Mustawa atau dia tahapan permulaan, tahapan percobaan. Kemudian mustawa awal, ini yaitu sudah tahapan yang pertama, yaitu dengan kitab usul as-salasah atau salasatul usul, yaitu pembelajaran insyaallah ta'ala nanti akan dijelaskan apa saja oleh ananda kita, karena ananda kita ini alhamdulillah sudah selesai di tahap yang kedua, mustawa tsani. Jadi kita pelajari 3 landasan pokok al-usul salasah, kemudian al-qawaidul arba'ah, yaitu 4 landasan pokok. Jadi 3 landasan pokok ini berbicara tentang tauhid dari seluruh cabang-cabangnya. Kemudian tentang
Qawaidul Arba'in ini berbicara tentang asyir, hakikat kesyirikan, bagaimana itu kesyirikan dan seterusnya. Kemudian di Nawaqidul Islam 10 pembatal keislaman. Ini seluruhnya ini itu dari kitab yang dikarang oleh Muhammad bin Abdul Wahhab radhiyallahu ta'ala, yaitu diantara Imam Al-Mujaddid yang banyak dikajikan oleh mahat-mahat asli. Yang terakhir dari mustawa al-awwal ini yaitu kitab Al-Hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah, yang dimana kita ketahui bahwa Hadis Arba'in Nawawiyah ini diantara kitab yang dinasihatkan oleh banyak para ulama yang ingin mempelajari agama Islam dengan baik, yang ingin mempelajari, yang awal belajar mempelajari hadis, itu dinasihatkan oleh para ulama untuk mempelajari kitab itu. Disebabkan di dalam kitab ini mencakup seluruh kebutuhan dasar dalam beragama, mencakup tentang amalan hati pada hari sunnah wal jamaah, nanti akan dibawakan oleh nanda kita, mencakup tentang akhlak, perilaku, yaitu di hadis di Islam, dan juga mencakup tentang bagaimana itu Islam, apa itu iman, apa itu Islam, apa itu iman, apa itu ihsan, dan seterusnya. Kemudian insyaallah ta'ala akan dibawakan oleh ananda kita di mustawa sani insyaallah pada video yang kedua, yaitu tentang Tuhfatul Atfal, yaitu anak-anak kita setelah mempelajari Tuhfatul Atfal, kemudian syurutus shalah wa arkan wa wajibatuha, syarat-syarat salat, rukun-rukun salat, dan kewajiban-kewajiban salat. Yang terakhir kitab tauhid, yaitu kitab tauhid yang besar. Kita perlu memberikan anak-anak kita waktu yang kurang lebih 1 pekan untuk menghafalkan. Jadi kita berikan mereka tugas, tapi tentunya seorang pendidik yang baik dan bijaksana adalah memperhatikan bagaimana kalau tugas itu diberikan kepadanya. Tentunya dia membutuhkan waktu, membutuhkan ruang, membutuhkan yang dimana dia bukan suasana-suasana yang mengganggu, sehingga program atau anak-anak itu bukan hanya diberikan tugas, tapi diberikan ruang untuk mengerjakan tugas dan step-step dalam pemberian tugas. Ini insyaallah ta'ala diberikan oleh nanda kita. Nah, ini sedikit ringkasan program, karena ini video pertama dalam kita menjelaskan program kita yang ada di sini, dan insyaallah ta'ala akan dibuka untuk pendaftaran. Ini tahun pertama, dan insyaallah akan dibuka untuk pendaftaran tahun kedua. Makanya kita membuat video ini supaya kita mengenal program Sunnah Rumah Santri Sunnah itu bagaimana dan apa hasilnya. Ini anak-anak kita sudah di jalan sekitar ya kurang lebih tinggal 3 bulan selesai, alhamdulillah. Program publishnya sudah dapat, dan program pembelajaran kitab-kitab hasilnya kita akan lihat seperti apa. Nah, balai dapat dan bersyukur. Nah, Mas Muk, Ismi Virus. semoga virus. Nah, atas sekolah Askuno di Jalan Korban. asmunu fi syari' Syari Korban. fi syari'. Nah, kaifa haluk? Baik, alhamdulillah. Nah, habistah? Insyaallah. Nah, Fadlan. Mada darasta fi kutubil aqidah? Usulus salasa, ma hiya usulus salasa? Fadlan. Di Indonesia, Mas. Fadlan. Terus salah 3 landasan pokok. Dan dasar yang pertama adalah mengenal Rabb, yaitu mengenal ma'rifatullah, yaitu mengenal Allah, bahwasanya Allah adalah Rabb. Dasar yang kedua adalah mengenal agama, yaitu agama kita, yaitu adalah agama Islam. Dan dasar yang ketiga adalah mengenal Nabi, yaitu adalah Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah, jadi ini 3 landasan pokok yang wajib seseorang mengetahui. Jadi 3 landasan pokok ini penulis menukilkannya dengan
dari dalil dengan 3 pertanyaan di alam kubur. Yang setiap manusia, laki-laki maupun perempuan, seorang Arab atau non-Arab, yang kecil maupun yang besar, yang berkulit hitam atau berkulit putih, akan ditanyakan nanti tentang siapa Tuhan, siapa Nabi, apa agamamu. Ini tentunya alhamdulillah kita sudah syarah panjang lebar di kajian, dan alhamdulillah kajian kita bersama santri kita ini semuanya terdokumentasi di YouTube kita di Safari Dakwah. Nah, kemudian kita apa lagi yang kita sudah pelajari? Al-Qawaidul Arba. Apa itu Al-Qawaidul Arba? 4 kaidah. 4 kaidah. Nah, ini 4 kaidah menentukan kesyirikan. Pada Kaidah yang pertama menjelaskan bahwasanya orang-orang yang diperangi oleh Rasulullah SAW, mereka mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Rabb yang Maha Pencipta dan Maha Pengatur. Namun bersamaan dengan itu mereka tidak masuk ke dalam agama Islam. nah, yang kedua, Kaidah yang kedua bahwasanya kaum musyrikin mereka berkata, tidaklah kami menyembah sesembahan kami melainkan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan untuk mendapatkan syafaat. tiga, Kaidah yang ketiga bahwasanya Rasulullah SAW menjelaskan berbagai macam peribadatan, dan diantaranya ada yang mengibadahi matahari dan bulan, ada yang mengibadahi pepohonan dan bebatuan, ada yang mengibadahi orang-orang saleh dan para malaikat-malaikat. Namun bersamaan dengan itu Rasulullah SAW memerangi mereka semua tanpa membeda-bedakannya. nah, keempat, Kaidah yang keempat bahwasanya kesyirikan yang terjadi di zaman sekarang itu lebih besar kesyirikannya dibanding kesyirikan di zaman dahulu, disebabkan kaum musyrikin